Selamat pagi teman-teman. Senang jumpa lagi dengan kalian. Teman-teman, hari ini saya mau bagi cerita ya. Waktu itu tahun 2010, saya kan dulu kalau ke kantor tuh saya naik motor ya biar cepat ya. Terus udah itu suatu kali saya pulang. Nah, ketika saya pulang itu di jalan di Pulau Gadung itu banyak oli di aspal tuh. Saya ngeliatin, di jauh-jauh tuh orang kok pada glinding pada tergelincir, pada jatuh. Saya ngeliatin kenapa, lucunya saya itu nggak berpikir, wah orang pada jatuh berarti nanti juga saya akan lewat situ akan jatuh. Saya jalan aja, saya ngeliat, kenapa tuh gitu. Otak saya nggak kepake gitu. Pada saat itu saya hanya ngeliat orang kok pada jatuh, kenapa tuh gitu. Nah waktu itu saya ngeliatin, nah saya nggak sadar saya juga akan menuju ke situ. Akhirnya saya pun mengalami hal yang sama. Saya ngeliat orang udah bergelimpangan karena katanya ada oli yang ada truk yang jatuhin oli gitu ya. Terus bukannya buru-buru ditutup sama aparat setempat apa gimana, tapi sudah banyak sekali ada orang yang jatuh. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang ngalamin waktu itu pada saat itu sama dengan saya di Pulau Gadung di depan di depan mall yang di Pulau Gadung itu. Nah, sudah itu saya mengalami, saya jatuh tergelincir. Bayangin teman-teman, saya tergelincir begitu, saya pegang stang motor, akhirnya saya jatuh, badan saya semua tergores sama aspal. Aduh, perih banget. Pas saya lihat, pas saya bangun, orang udah nggak ada yang bisa nolong. Nolong diri sendiri. Orang yang ada di situ tuh berusaha nolong, tapi mereka juga gimana gitu. Udah banyak yang nolong sebelah sana, terus saya akhirnya duduk gitu ya, nggak bisa apa-apa, terus ditolong sama ada ibu-ibu nolong saya. Pas ngeliat, badan saya semua teman-teman ini di sini, di kaki, di sikut semua. Saya pakai Levi's pada saat itu, tapi celana Levi's saya ikut sobek di bagian lutut tuh, sobek semua. Saya nggak lihat lukanya, tapi pas saya giniin, ya ampun, kelihatan putih-putih di tangan saya semuanya. Ya ampun, perih banget. Udah itu badan kita kan karena jatuh kan pegel ya, udah sakit banget, perih. Saya udah nggak kuat lagi. Tapi ya apa boleh buat, saya tetap akan melanjutkan perjalanan saya. Saya tertatih, saya ditolong orang supaya supaya minggir. Banyak yang nggak bisa ditolong karena banyak banget waktu itu banjir kecelakaan pada saat itu. Nah, akhirnya saya dibawa ke pinggir. Nah, saya lihat tangan saya, kaki saya sudah semua. Saya berhenti terus pergi jalan ke rumah ya. Nah, sampai di rumah saya buka semua pakaian saya lihat. Saya sampai banget saya. Lihat lukanya itu loh, yang ada kayak gajinya itu putih-putih itu, ngeri. Akhirnya lagi saya kesakitan, masih baru sampai di rumah, saya duduk, terus kan saya datang. Dia bilang, kenapa kamu? Pas dia bilang, ceritanya mama saya mau kasih salep gitu. Jangan pakai salep katanya. Dia buru-buru tetap pergi ke rumah itu sebentar ya katanya. Nah, akhirnya saya nggak tahu dia kemana. Akhirnya dia pulang, datang, dia bawa daun jarak. Teman-teman tahu daun jarak kan? Nih, daun jarak. Ini gimana ya ini? Udah ya? Kenal ya teman-teman daun jarak? Nah, dia bawa daun jarak ini. Bukan yang ini, dulu bawa daun jarak itu. Nah, sudah itu dia bawa daun jarak itu, dia potel nih teman-teman, dipotel begini nih. Dipotel-potel gini tuh, dipotel-potel kan. Nah, ini kan ada getahnya. Nah, getahnya ini dicolok ke badan saya. Ditotol-totol ke badan saya yang luka. Diginiin teman-teman. Nih luka-luka, ditotol semua badan saya, ke kaki saya. Jadi nggak ada lagi, dipotel lagi daun jarak itu sampai semua dipotol-potol. Bahkan kalau daun jarak ini karena saya ambil tadi getahnya di sini nih semua sudah itu. Nah, ini getahnya kan banyak ya, terus semua dibikinin getah, jadi kayak ditutup, kayak luka yang ketutup. Saya rasain perih sekali, tapi sebentar aja udah perih begitu. Nah, udah semua ditotolin, semua luka saya dibikinin ini dan jarak ini.
udah ketutup semua. Akhirnya dia bilang, udah diemin dulu sebentar, baru agak malaman kamu mandi deh, katanya, jangan sekarang dulu, kata gitu. Maksudnya biar getahnya itu lengket dulu ke luka kita. Nah sesudah itu udah agak malam, saya mandi. Tahu nggak teman-teman, coba kalau kita luka kayak begitu kena air, bayangin teman-teman, udah pernah ngalamin kan? Sakit banget, panas banget, perih banget, nggak ketahan deh. Ini saya udah ngeri-ngeri, saya guyur air, kok ajaib sekali, tidak merasakan sakit, tidak merasakan perih, pokoknya nggak ngerasain apa-apa, kayak saya mandi biasa aja. Saya sampai lihat, tapi ini yang luka yang kita gosok ya, udah mandi aja begitu. Nah saya merasa ajaib sekali, ini getah daun jarak gitu. Nah setelah besoknya saya mau tidur, setelah mau berangkat kerja, saya lihat, oh dia udah mulai menghitam. Itu hitam, jadi kayak ditutupin sama plester hitam gitu ya, udah menghitam, udah mulai menghitam. Itu kan luka-luka yang sudah mau sembuh terus ada garis-garis hitamnya gitu kan. Nah itu juga begitu, udah mulai hitam menebal, jadi itu ada kayak pantat kayak kalau ada pantat panci, tahu kan zaman dulu kan kalau panci kita sering ada itu, ada hitam-hitamnya, iya udah kayak pantat panci begitu, dikorek gitu kayak itu. Orang kalau kita masak di bawah teflon itu kan suka ada angus-angusnya, diangkat begitu kan ada hitam-hitam, ya kayak begitu juga, kayak ditempelin ke kaki kita. Nah sudah itu, dia tidak apa-apa. Nah berapa hari kemudian, ada kali ya seminggu udah luka itu, tapi selama luka itu saya tidak pernah merasakan sakit, nggak pernah merasakan perih. Nah pas saya sudah seminggu itu, yang hitam-hitam itu makin kecil gitu teman-teman, makin kecil, akhirnya sampai satu titik saya congkel gitu. Nah tinggal deh putih, jadi maksudnya putih, udah sembuh tuh, jadi saya gini nggak sakit, udah tutup lukanya, ajaib sekali gitu loh. Jadi saya berasa bersyukur banget mempunyai pengalaman itu. Saya tidak merasakan kesakitan. Nah buat teman-teman, mungkin ya sekarang anak-anak zaman sekarang susah ya cari susah kan, mencari begini, atau kita lah kok anak-anak ya kita susah cari daun-daun begini. Tapi di kampung-kampung, di kota susah ya tapi di kampung-kampung maksudnya yang ada halaman-halamannya banyak yang begini. Nah kalau teman-teman yang tinggal di perkotaan, di komplek-komplek nemu, atau di kota lah, di metropolitan atau di mana lah yang nggak punya ketemu begini-ginian nih, mungkin di kampung masih banyak ya, boleh lah kalau temu batangnya, potek, tanam depan rumah, atau di rumah Anda, di rumah teman-teman Anda ada lahan sedikit, yuk tanam, manfaat loh buat luka-luka begitu, buat sakit-sakit begitu. Dan kita nggak rasa, masalahnya kita yang punya anak sering jatuh dari motor, jatuh dari mana itu kayak begitu, ke gosek sakit banget. Yuk kita pelihara ya, barang berapa batang jangan dibuang semua, ini obat bagus loh. Dulu juga waktu anak saya masih kecil, anak saya sekarang udah dewasa semua, sudah umur 27 tahun, 28 tahun, 28 tahun, 23 tahun, jadi udah dewasa. Waktu anak-anak saya kecil, ini nih, kalau mereka kan anak kecil kan sering kembung ya teman-teman ya. Nah kalau dia kembung nih, ini saya petik kayak begini nih, terus ininya saya bikin minyak sayur, saya balurin pakai minyak sayur. Gimana nih ceritanya? Ini begini nih, saya coba contohin ya. Nih gini nih, saya balurin minyak sayur gitu, gini saya balurin minyak sayur, terus saya panggang, kayak panggang agak jauh, jangan digini, agak jauh dari panas, tapi dia biar hangat. Dia itu ditapol deh ke perut bayi itu, sampai ditutup, ditapol semua, sudah itu dibungkus pakai selimut kayak pakai apa kayak,
Terus nanti tuh perut yang kembung itu besok pagi sudah nggak kembung lagi, dia akan buang angin, dan pagi-pagi kita lihat perutnya itu sudah kempes, kita nggak lihat dia lagi perut sampai membengkak begitu, dan ini juga akan jadi kerupuk gitu. Itu teman-teman. Jadi ya buat anak-anak sekarang, anak-anak milenial, atau mungkin walaupun kita sudah tua, udah nggak ada tuh di depan rumah, yuk coba berusaha ya nanam ini manfaat sekali. Oke teman-teman, saya share begini dulu pengalaman saya. Terima kasih sudah mendengarnya. Anda sehat selalu, bahagia selalu, sukacita selalu. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, dan bunyikan ting tong. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah.